Arda Güler cedera jelang lawan Barcelona, Real Madrid khawatir absen hingga akhir musim. Real Madrid tengah dilanda kekhawatiran serius setelah gelandang muda mereka, Arda Güler terancam absen hingga akhir musim 2025 hingga 2026 akibat cedera hamstring pada kaki kanannya. Dilansir dari The Athletic, hasil pemeriksaan medis yang dilakukan pada Kamis 23 April 2024 mengonfirmasi bahwa pemain berusia 21 tahun itu mengalami cedera otot pada bagian biceps femoris. Cedera itu diperkirakan membuatnya tidak dapat tampil lagi hingga kompetisi musim ini berakhir. Güler sebelumnya tampil sebagai starter saat Madrid meraih kemenangan atas Deportivo Alaves dalam lanjutan La Liga pada Rabu 22 April 2022. Namun, Güler harus ditarik keluar pada menit ke-58 dan digantikan oleh Franco Mastantuono setelah merasakan ketidaknyamanan pada ototnya. Meskipun demikian, ada kabar positif bagi sang pemain. Sumber yang dekat dengan Güler menyebutkan bahwa sang pemain tetap optimistis bisa pulih tepat waktu untuk membela tim nasional sepak bola Turki di ajang Piala Dunia mendatang. Güler bahkan disebut sebagai salah satu pemain kunci di grup D, di mana Turki akan menghadapi tim nasional sepak bola Amerika Serikat dalam laga penentuan fase grup. Selain Güler, Madrid juga berpotensi kehilangan bek andalan mereka, Eder Militao. Pemain berusia 28 tahun itu mengalami cedera serupa, tetapi pada kaki bagian kiri. Klub khawatir Militao juga harus menepi dalam jangka waktu yang cukup lama. Meskipun demikian, pihak tim nasional sepak bola Brasil tetap berharap Militao dapat pulih untuk tampil di Piala Dunia. Situasi itu menjadi pukulan berat bagi Real Madrid yang saat ini berada di posisi kedua klasemen La Liga, tertinggal 9 poin dari FC Barcelona dengan 6 pertandingan tersisa. Real Madrid juga dijadwalkan menghadapi Barcelona dalam laga El Clasico pada 11 Mei, pertandingan yang dapat menjadi penentu dalam perebutan gelar juara Liga Spanyol. Sepanjang musim ini, Güler sendiri telah mencatatkan 50 penampilan di semua kompetisi bersama Madrid dengan torehan 6 gol dan 14 assist. Güler juga menjadi pilar penting bagi tim nasional Turki, tampil di hampir seluruh pertandingan kualifikasi Piala Dunia. Turki sendiri telah memastikan tiket ke putaran final setelah mengalahkan tim nasional sepak bola Kosovo dengan skor 1-0 di babak playoff. Turki dijadwalkan memulai kampanye Piala Dunia dengan menghadapi tim nasional sepak bola Australia pada 14 Juni, lalu melawan tim nasional sepak bola Paraguay pada 20 Juni, sebelum bertemu Amerika Serikat pada 25 Juni. Real Madrid targetkan perpanjangan kontrak Vinicius Junior sebelum Piala Dunia 2026. Real Madrid terus mempercepat upaya untuk menyelesaikan masa depan Vinicius Junior di klub. Manajemen ingin memastikan kontrak baru bisa disepakati sebelum Piala Dunia 2026 digelar. Menurut Mundo Deportivo, target utama Los Blancos adalah memperpanjang kontrak sang bintang lebih cepat. Hal ini dianggap penting untuk menjaga stabilitas tim. Meski menjadi pemain kunci, masa depan Vinicius masih belum sepenuhnya jelas. Kontraknya saat ini berlaku hingga 2027. Namun negosiasi yang berjalan lambat menimbulkan tanda tanya di internal klub. Situasi ini menjadi perhatian serius manajemen Real Madrid. Masalah utama dalam pembicaraan adalah perbedaan nilai gaji. Vinicius disebut ingin setara dengan Kylian Mbappe di struktur gaji klub. Real Madrid sebenarnya siap memberikan kenaikan kontrak. Namun mereka tidak bersedia menyamai pendapatan Mbappe. Sebelumnya, pemain asal Brasil itu sempat menerima tawaran serupa. Namun kesepakatan tersebut kemudian ditolak kembali oleh pihaknya. Real Madrid ingin menyelesaikan negosiasi sebelum Piala Dunia dimulai. Tujuannya untuk menghindari gangguan fokus di musim berjalan. Dari pihak pemain, Vinicius tetap menyatakan keinginan bertahan di Madrid. Namun belum ada langkah konkret untuk menandatangani kontrak baru. Real Madrid tertarik datangkan bintang AC Milan. Real Madrid terus berupaya meningkatkan skuad usai mengalami musim yang buruk. Mereka membutuhkan pemain kreatif, sebagai alternatif kepergian Vinicius Junior. Kontrak Vinicius di Bernabeu masih tersisa 14 bulan, dan meskipun banyak yang yakin dia akan menandatangani kontrak baru sebelum akhir musim panas, Real Madrid tidak sepenuhnya yakin. Rafael Leao menjadi pemain yang paling memungkinkan untuk mengganti peran Vini. Namun untuk mendatangkan pemain internasional Portugal itu, Real Madrid perlu bersaing dengan beberapa tim. Diario AS menambahkan bahwa satu klub La Liga lainnya juga tertarik pada Leao. Barcelona sebelumnya telah menunjukkan minat kepada Leao sebagai pengganti Marcus Rashford. Milan siap melepas Leao jika mereka menerima tawaran kisaran 70 juta euro. Real Madrid memang dinilai lebih dari mampu membayar jumlah tersebut, tetapi akan kurang masuk akal jika Vinicius tetap bertahan. Selain kedua raksasa La Liga tersebut,
Leao juga dikaitkan dengan beberapa klub Liga Premier, seperti Manchester United dan Liverpool. Kedua tim ini juga dinilai mampu membayar nominal yang dipatok AC Milan. Real Madrid amankan 3 poin, masih ada asa rebut gelar La Liga. Real Madrid mengamankan 3 poin penuh usai kalahkan Deportivo Alaves 2-1 dalam lanjutan La Liga pekan ke-32 yang digelar di Stadion Santiago Bernabeu. Real Madrid membuka laga dengan melakukan berbagai tekanan dan baru membuahkan hasil pada menit ke-30 lewat aksi Kylian Mbappe. Penyerang asal Prancis itu melepaskan tembakan kaki kanan dari luar kotak penalti yang mengarah ke pojok kiri bawah gawang Alaves setelah menerima umpan dari Arda Güler. Gol itu pun membuat Madrid semakin percaya diri dalam mengontrol permainan. Meskipun demikian, Alaves sempat mencoba membalas menjelang akhir babak pertama lewat Toni Martinez tetapi bola membentur tiang gawang. Memasuki babak kedua, Real Madrid langsung menambah keunggulan pada menit ke-50 lewat Vinicius Junior yang mencatatkan namanya di papan skor. Dilansir dari ESPN, Vini mencetak gol lewat tembakan dari luar kotak penalti yang kembali mengarah ke sisi kiri bawah gawang, memanfaatkan asis Federico Valverde. Memasuki menit-menit akhir, Alaves meningkatkan intensitas serangan. Upaya mereka akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-93 lewat Toni Martinez yang mencetak gol dari dalam kotak penalti setelah menerima umpan Ander Guevara. Gol itu sempat membuat laga kembali tegang. Namun, hingga peluit panjang dibunyikan, skor 2-1 tetap bertahan untuk kemenangan Real Madrid. Usai pertandingan, pelatih Real Madrid Alvaro Arbeloa memberikan komentarnya terkait performa tim. Arbeloa menilai laga melawan Alaves itu tidak mudah setelah menyelesaikan 2 laga tanpa kemenangan. Real Madrid incar Kees Smit, gelandang muda Belanda. Nama gelandang muda asal Belanda, Kees Smit, mulai mencuri perhatian publik sepak bola Eropa. Penampilannya bersama AZ Alkmaar di Eredivisie musim ini membuatnya disebut sebagai salah satu talenta paling menjanjikan. Tak heran jika klub-klub besar mulai melirik, termasuk Real Madrid. Smit yang baru berusia 20 tahun dinilai memiliki kualitas lengkap sebagai gelandang modern. Ia mampu mengatur tempo permainan, punya visi tajam, serta teknik individu yang mumpuni. Gaya bermainnya bahkan membuat banyak pihak membandingkannya dengan Pedri, gelandang muda andalan Barcelona. Pelatih tim nasional Belanda, Ronald Koeman, menjadi salah satu sosok yang terang-terangan memuji kemampuan Smit. Menurutnya, pemain ini adalah kombinasi unik antara Pedri dan Frenkie de Jong. Kombinasi tersebut membuat Smit dinilai punya potensi besar untuk berkembang menjadi pemain kelas dunia. Dia punya karakter permainan yang mengingatkan pada Pedri dan De Jong, ujar Koeman dalam sebuah kesempatan dikutip dari Marca. Tak hanya Koeman, mantan gelandang Real Madrid, Rafael van der Vaart, juga memberikan penilaian positif. Ia menyebut Smit sebagai pemain yang benar-benar memiliki kualitas, bukan sekadar hype semata. Kita sering terlalu cepat menyebut pemain itu bagus, tapi dalam kasus ini dia memang benar-benar berkualitas, kata van der Vaart. Lebih lanjut, Van der Vaart bahkan memprediksi masa depan Smit akan berada di klub besar Eropa. Ia menyebut Real Madrid sebagai destinasi yang sangat mungkin bagi sang pemain jika terus menunjukkan perkembangan. Bursa pelatih Real Madrid memanas. Pochettino jadi kandidat paling kuat. Masa depan kursi pelatih Real Madrid mulai jadi perbincangan hangat menjelang akhir musim ini. Situasi tersebut muncul setelah peluang meraih gelar La Liga semakin menipis, dengan Barcelona masih nyaman di puncak klasemen. Kondisi ini membuat posisi Alvaro Arbeloa sebagai pelatih berada dalam tekanan. Musim tanpa trofi bisa menjadi akhir dari masa baktinya di Santiago Bernabeu, meski belum ada keputusan resmi dari manajemen klub. Di tengah situasi tersebut, dikutip dari Marca nama Mauricio Pochettino kembali mencuat sebagai kandidat kuat. Pelatih asal Argentina itu saat ini masih menjabat sebagai pelatih tim nasional Amerika Serikat, namun disebut-sebut terbuka untuk tantangan baru di level klub. Pochettino bukan sosok asing dalam radar Madrid. Saat masih menangani Tottenham Hotspur, proses negosiasi yang rumit membuat Madrid memilih mundur. Kini, peluang itu kembali terbuka. Pochettino diperkirakan akan menyelesaikan tugasnya bersama timnas Amerika Serikat dalam waktu dekat, sehingga membuka kemungkinan untuk kembali melatih di Eropa. Faktor pengalaman menangani klub besar seperti Paris Saint-Germain juga menjadi nilai tambah. Selain itu, kedekatan Pochettino dengan Kylian Mbappe bisa menjadi pertimbangan penting. Keduanya pernah bekerja sama di PSG, sehingga dinilai sudah saling memahami karakter di dalam maupun luar lapangan. Meski begitu, Pochettino bukan satu-satunya nama dalam daftar.
Ada juga pelatih seperti Didier Deschamps dan Unai Emery yang disebut masuk dalam radar manajemen. Ketiganya memiliki kesamaan, yakni pernah bekerja sama dengan Mbappe. Keputusan akhir tentu masih menunggu langkah resmi dari manajemen klub. Yang jelas, pergantian pelatih bisa menjadi bagian dari langkah besar Real Madrid untuk kembali bersaing di papan atas musim depan.